Di studio yang diterangi cahaya pagi, Leonardo duduk di meja kayu tua, dikelilingi sketsa burung dan makhluk hidup lain yang berserakan di lantai dan meja. Tangannya menyalin gerakan alam ke kertas dengan ketelitian luar biasa. Sementara pikirannya berlari lebih cepat daripada mata yang melihat. Setiap garis yang ia tarik adalah interpretasi hukum alam, tidak hanya bentuk, tetapi pola gerak, keseimbangan, dan proporsi. Matanya menangkap detail yang luput dari orang biasa, sementara pikirannya terus merangkai ide yang kelak bisa mengubah dunia. Suasana sunyi studio memberi ruang bagi imajinasinya, dan cahaya lembut menyoroti wajahnya yang fokus seorang jenius yang lahir jauh sebelum zamannya. Di halaman belakang rumahnya, Leonardo menatap sungai yang berliku-liku, air yang bergerak memantulkan cahaya, daun-daun yang tertiup angin, dan burung yang menukik di langit biru. Setiap gerakan dicatat dalam benaknya dengan ketelitian ilmiah. Ia memikirkan bagaimana pola air, gerakan burung, dan cahaya bisa diterjemahkan ke dalam mesin, lukisan, atau catatan ilmiah. Ia berdiri lama, menyerap rahasia alam, merasakan energi hidup yang mengalir melalui setiap riak, setiap gerakan daun, dan pola awan. Saat malam tiba, lilin-lilin kecil menerangi studionya. Leonardo menulis catatan panjang dan menggambar diagram mesin-mesin yang hanya ada dalam pikirannya. Keheningan malam memperjelas fokusnya. Setiap goresan pena terasa hidup, menghubungkan dunia nyata dengan imajinasi. Tangannya bergerak cepat, matanya tajam. Pikirannya melayang di antara seni dan sains, menciptakan jembatan antara ide dan kenyataan. Malam itu, ia bukan sekadar seniman atau ilmuwan, ia adalah simbol kejeniusan yang akan dikenang sepanjang masa. Seorang pemikir yang mengamati alam dan manusia dari perspektif yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di desa Vinci yang tenang, lahirlah Leonardo, anak seorang notaris sederhana. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan rasa ingin tahu yang luar biasa. Ia mengamati serangga, burung, dan sungai di dekat rumahnya, mencoba memahami gerakan, bentuk, dan pola alam. Tidak seperti anak-anak lain yang hanya bermain, Leonardo selalu menatap dunia dengan mata ingin tahu yang tajam, mencoba menafsirkan setiap detail. Bahkan sebelum bisa menulis, ia mulai membuat sketsa-sketsa kecil menandai perjalanan panjang seorang jenius yang kelak akan meninggalkan jejak abadi di dunia seni dan ilmu pengetahuan. Leonardo kecil duduk di padang rumput, mengamati burung yang terbang dan awan yang bergerak di langit biru. Tangannya memegang kertas dan pensil, mencoba menyalin apa yang dilihatnya. Ia belajar tentang perspektif alam, proporsi, dan gerak meskipun ia hanyalah seorang anak. Rasa ingin tahunya membentuk fondasi, kreativitas, dan pemikiran ilmiah yang luar biasa. Setiap gerakan burung, setiap pola awan, menjadi latihan ketelitian yang kelak membantunya menghubungkan seni dengan ilmu pengetahuan. Di rumah sederhana, Leonardo mulai menyalin garis dari benda sehari-hari, botol, mangkuk, kayu. Ia belajar tentang perspektif, proporsi, dan hubungan antar bentuk. Buku catatan pertamanya menjadi saksi rasa ingin tahu yang tak terbatas. Setiap goresan pena adalah langkah awal seorang jenius yang kelak akan menyatukan seni dan ilmu pengetahuan. Ia belajar bukan hanya meniru dunia, tetapi memahami dan menyingkap rahasia di balik setiap benda dan fenomena yang ia lihat. Leonardo muda mulai magang di atelier terkenal di Florence. Di sana, ia belajar teknik melukis, pencampuran warna, dan penggunaan cahaya serta bayangan. Bagi Leonardo, seni bukan sekadar estetika. Setiap goresan kuas adalah cara untuk memahami dunia. Ia memperhatikan anatomi manusia, gerakan tubuh, dan ekspresi wajah, membangun fondasi bagi karya revolusioner yang kelak akan memukau dunia. Di studio, Leonardo mengamati model hidup yang berpose. Ia mempelajari otot, proporsi, dan gerakan alami tubuh manusia. Setiap detail dicatatnya di sketsa, menghubungkan seni dan ilmu anatomi. Matanya yang tajam menangkap hal-hal yang sering luput dari pengamatan orang lain, menyiapkan dirinya untuk karya revolusioner seperti
Vitruvian Man, Leonardo mulai menciptakan karya pertamanya yang menampilkan keseimbangan dan proporsi sempurna. Ia menggabungkan warna, cahaya, dan detail anatomi, menciptakan harmoni yang jarang terlihat pada zamannya. Setiap sapuan kuas menjadi refleksi pemahaman mendalam tentang alam dan manusia, memperlihatkan jenius yang lahir untuk memahami dunia dan mengekspresikannya melalui seni. Leonardo mulai mengamati gerakan air di sungai, daun yang tertiup angin, dan benda yang jatuh. Ia menulis catatan panjang tentang bagaimana tiap gerakan mengikuti pola tertentu dan hukum yang bisa dipahami. Pikiran Leonardo mulai merancang ide mekanis sambil menautkan pengamatan alam dengan prinsip ilmiah yang belum banyak diketahui orang. Setiap riak air, setiap gerakan daun, dan setiap perubahan cahaya di sekelilingnya menjadi bahan analisis. Dengan ketelitian ini, Leonardo menanam fondasi bagi inovasi dan eksperimen ilmiah yang akan menjadi ciri khasnya sepanjang hidup. Di studionya, Leonardo mulai merancang mesin sederhana menggunakan roda katrol dan engsel. Ia mengutak-atik bentuk dan fungsi setiap komponen, menulis catatan percobaan, dan mengamati bagaimana energi bergerak melalui mekanisme. Percobaan demi percobaan menjadi latihan, menghubungkan teori dengan praktik. Meski sederhana, mesin-mesin ini mencerminkan pemahaman mendalam Leonardo terhadap gerak, gravitasi, dan mekanika, menyiapkan dirinya untuk penemuan-penemuan besar di masa depan. Leonardo menulis panjang lebar di catatannya, menggambar diagram aliran air, roda, dan sayap burung. Ia menghubungkan seni, ilmu, dan alam menjadi satu kesatuan pemahaman yang menyeluruh. Buku-buku ini menjadi cikal bakal jurnal ilmiah yang legendaris, di mana pengamatan, imajinasi, dan analisis matematis berpadu dalam satu halaman. Setiap catatan adalah bukti dari kejeniusan yang lahir untuk memahami rahasia alam, menyatukan estetika dan ilmu pengetahuan dalam bentuk yang harmonis dan cermat. Leonardo mulai mengamati mayat untuk mempelajari otot, tulang, dan organ tubuh manusia. Ia menulis catatan panjang, membuat sketsa rinci, dan memeriksa hubungan antara struktur anatomi dengan gerakan alami manusia. Setiap detail diperhatikan dengan teliti. Garis otot, bentuk tulang, bahkan tekstur kulit dicatat dengan presisi. Studi ini membawanya jauh melampaui seniman lain pada zamannya, menjadikannya pelopor anatomi ilmiah yang menyatukan seni dan sains. Di atas kertas, Leonardo menggambar anatomi manusia dengan ketelitian luar biasa. Setiap garis, proporsi, dan detail organ dipelajari dengan cermat. Ia menulis catatan panjang yang menjelaskan fungsi dan hubungan antar bagian tubuh. Teknik observasi ini mempersiapkannya untuk karya revolusioner yang tidak hanya artistik, tetapi juga ilmiah, memperlihatkan pemahaman mendalam tentang tubuh manusia yang jauh melampaui zamannya. Leonardo menyadari seni dan ilmu tidak terpisahkan. Setiap goresan pena bukan sekadar lukisan, tetapi juga eksperimen ilmiah dengan menggabungkan estetika, anatomi, dan pengamatan realistis. Ia menciptakan karya yang merevolusi seni dan ilmu pengetahuan. Setiap halaman catatan menjadi representasi sintesis antara imajinasi, observasi, dan analisis mendalam yang menegaskan kejeniusan Leonardo sebagai pelopor multidisiplin. Terinspirasi burung yang ia amati sejak kecil, Leonardo merancang mesin terbang dengan sayap kayu dan kain. Ia menulis catatan panjang tentang aerodinamika sederhana, mencoba memahami bagaimana manusia bisa meniru gerakan burung. Ide ini jauh melampaui zamannya, menunjukkan kemampuan luar biasa untuk menggabungkan pengamatan alam dengan imajinasi teknis. Setiap goresan pena dan sketsa adalah langkah menuju inovasi yang belum pernah terbayangkan. Leonardo bereksperimen dengan aliran air dan sistem katrol, mempelajari energi, gerak, dan mekanisme sederhana. Ia menulis catatan panjang tentang prinsip fisika yang ditemukannya, menghubungkan observasi dengan teori mekanika. Eksperimen ini tidak hanya praktis, tetapi juga refleksi
dari pemikiran jenius yang mengutamakan logika, estetika, dan inovasi. Setiap penemuan dicatat dengan detail. Leonardo menulis panjang lebar, menggambar diagram, dan menambahkan catatan tambahan, menghubungkan seni, anatomi, dan mekanika dalam satu kesatuan pemahaman. Buku catatan ini menjadi saksi visi luar biasa seorang manusia yang lahir untuk memahami, menafsirkan, dan merancang dunia di sekitarnya. Leonardo menyiapkan kanvas untuk lukisan Mona Lisa dengan cermat. Ia memilih pigmen warna, tekstur, dan kuas yang tepat. Setiap detail, mulai dari ketebalan cat hingga arah sapuan kuas, dipertimbangkan untuk menghasilkan harmoni visual. Cahaya studio yang lembut menyoroti kanvas, memungkinkan Leonardo menyesuaikan pencahayaan alami dengan teknik sfumato yang akan menjadi ciri khas karyanya. Ia memahami bahwa seni adalah jendela untuk mengekspresikan pemahaman mendalam tentang manusia, cahaya, dan emosi. Ia mulai melukis wajah Mona Lisa dengan teknik sfumato, menciptakan efek bayangan lembut dan gradasi halus yang membuat senyum Mona Lisa terlihat misterius. Setiap sapuan kuas direncanakan, setiap garis wajah dianalisis, sehingga ekspresi wajah tampak hidup dan memikat. Leonardo menggabungkan anatomi, cahaya, dan psikologi manusia untuk menghadirkan karya yang akan dikenal selamat berabad-abad. Berabad-abad, Leonardo menambahkan detail halus pada rambut, mata, dan cahaya kulit. Ia memeriksa setiap sudut untuk memastikan proporsi dan pencahayaan sempurna. Lukisan ini bukan sekadar gambar, tetapi refleksi dari jenius yang menyatukan seni, ilmu, dan pemahaman mendalam tentang manusia. Mona Lisa menjadi simbol keabadian senyum yang memikat, mewakili perpaduan antara observasi ilmiah dan ekspresi artistik. Leonardo mengamati pohon, bunga, dan dedaunan dengan teliti. Ia mencatat bentuk, tekstur, dan pertumbuhan tanaman dalam sketsa botani yang realistis. Setiap garis dan detail warna dicatat untuk memahami anatomi tanaman, pola pertumbuhan, dan hubungan antara lingkungan dengan kehidupan tumbuhan. Observasi ini menunjukkan kemampuan Leonardo untuk menggabungkan seni dan sains, menyatukan estetika dengan ketelitian ilmiah. Leonardo melihat bahwa pola alam mencerminkan harmoni dan proporsi yang sama dengan seni. Ia mempelajari geometri daun, simetri bunga, dan struktur ranting pohon untuk diterapkan dalam lukisan dan penemuan mekanik. Alam menjadi laboratorium terbesar, sumber inspirasi tanpa batas yang menghubungkan observasi ilmiah dengan keindahan artistik. Leonardo menulis panjang lebar di buku catatannya, menggambar diagram pertumbuhan, bunga, dan daun yang menghubungkan pengamatan botani dengan prinsip anatomi, mekanika, dan estetika visual. Buku catatan ini menjadi bukti kejeniusan Leonardo dalam memahami dunia alam secara holistik, menyatukan ilmu, seni, dan filosofi hidup dalam satu halaman. Leonardo mempelajari bagaimana cahaya jatuh pada benda dan wajah manusia. Ia mencatat pantulan, bayangan, dan gradasi warna. Observasi ini membantunya memahami perspektif dan volume, serta bagaimana cahaya dapat menciptakan ilusi ruang dalam lukisan. Setiap percobaan adalah pelajaran tentang realisme visual dan psikologi manusia terhadap gambar. Leonardo membuat sketsa dengan berbagai sudut pandang untuk memahami perspektif. Ia menempatkan objek pada jarak berbeda, mempelajari bagaimana ukuran dan bentuk berubah. Teknik ini menjadi dasar evolusi perspektif dalam seni lukis, menunjukkan pemahaman Leonardo yang unik tentang ruang dan proporsi. Leonardo menyatukan pengamatan cahaya dengan perspektif untuk menciptakan lukisan yang realistis dan hidup. Ia menulis catatan panjang tentang bagaimana kombinasi ini memengaruhi persepsi manusia. Karyanya menjadi contoh integrasi seni, matematika, dan observasi ilmiah yang luar biasa. Leonardo mulai merancang mesin-mesin kompleks yang memadukan roda, engsel, dan katrol.
Ia menulis catatan panjang, menggambar diagram, dan melakukan eksperimen kecil untuk menguji prinsip gerak. Setiap mesin adalah refleksi dari pemahaman ilmiah, kreativitas, dan ketelitian artistik Leonardo. Setelah merakit prototipe sederhana, Leonardo mengamati performa mesin, mencatat kesalahan, dan memperbaiki desainnya. Proses ini menunjukkan kemampuan analitis dan eksperimen yang tinggi, serta kesabaran luar biasa dalam menghubungkan teori dengan praktik. Leonardo menuliskan setiap percobaan dan penemuan dalam notebooknya, lengkap dengan diagram dan catatan panjang. Buku-buku ini menjadi warisan kejeniusan yang menunjukkan bagaimana seni, sains, dan teknologi dapat digabungkan dalam satu visi kreatif. Studio Leonardo dipenuhi sketsa, buku catatan, dan model mekanis. Ia menatap hasil kerjanya dengan refleksi dalam hati, menyadari bahwa setiap goresan, setiap catatan adalah warisan bagi dunia. Leonardo menggabungkan seni, sains, dan filsafat dalam satu visi yang menyatukan manusia dengan alam dan teknologi. Banyak murid dan pengamat datang untuk mempelajari karya Leonardo. Ide-idenya tentang seni, anatomi, dan mekanika menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Setiap sketsa dan catatan membawa pesan bahwa keingintahuan, ketekunan, dan kreativitas adalah jalan menuju pengetahuan dan inovasi. Leonardo duduk sejenak, menatap luar jendela studionya. Ia menyadari bahwa meskipun ia akan meninggalkan dunia ini, ide dan karyanya akan hidup selamanya. Warisan Leonardo adalah bukti kejeniusan manusia yang menggabungkan observasi, seni, ilmu pengetahuan, dan imajinasi menjadi satu warisan abadi.